Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Aptri Maulidia. NIM saya 400306236501006 dari Program Studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pernikahan siri. Di pendahuluan terdapat latar belakang. Perkawinan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala bagi umat muslim. Hal ini tertera baik dalam Al-Qur'an maupun hadis yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an ada banyak ayat yang menerangkan tentang nikah. Seperti halnya Quran surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari dirinya yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan pernikahan, berasal dari kata nikah. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, sudah menerapkan tata cara perkawinan yang diajarkan agama Islam. Mereka melakukan akad nikah di hadapan penghulu dan petugas pencatat nikah yang kemudian disaksikan oleh beberapa tamu undangan yang datang. Akan tetapi, mengenai pencatatan pernikahan, terkadang tidak dipenuhi oleh calon mempelai suami istri. Hal tersebut dilakukan oleh calon mempelai dengan berbagai alasan. Hal demikian biasa disebut dengan istilah nikah siri di Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hukum pernikahan siri menurut agama Islam dan negara? Yang kedua, bagaimana kedudukan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri? Yang ketiga, jelaskan apa saja dampak positif dan negatif dalam pernikahan siri. Selanjutnya di pembahasan ada pengertian. Secara harfiah, nikah siri berasal dari bahasa Arab yang artinya rahasia. Dengan kata lain, nikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum, nikah siri adalah sebuah perbuatan dan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama. Dalam hal ini ajaran Islam, namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang. Nikah siri dalam konteks masyarakat sering dimasukkan dalam beberapa pengertian. Yang pertama, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari keluarga mempelai. Yang kedua, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarga sekalipun. Yang ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Nikah siri menurut hukum Islam. Nikah siri yang diperbolehkan dalam hukum Islam adalah nikah yang syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi, yaitu wali nikah, dua orang saksi yang adil, ijab dan kabul. Sementara, nikah siri yang dilakukan dalam pengertian tidak adanya wali nikah adalah tidak sah.
nikah yang sesuai dan sah menurut hukum Islam namun tidak dicatatkan di KUA. Hukumnya tetap sah, namun perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum negara, yang kemudian akan berdampak pada hak-hak daripada anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Pada prinsipnya, dalam agama Islam, pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Calon suami atau calon istri yang hendak melakukan perkawinan tidak boleh memiliki halangan perkawinan, di antaranya memiliki perbedaan agama. Syarat ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan pernikahan siri. Sebab nikah siri hukumnya sah secara agama asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi, sebagaimana dijelaskan dalam fatwa MUI tentang nikah siri. Hukum perkawinan siri secara agama Islam adalah sah atau legal, dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun perkawinan terpenuhi pada saat perkawinan siri digelar. Rukun perkawinan yaitu yang pertama, adanya kedua mempelai, yang kedua adanya wali, yang ketiga adanya saksi nikah, yang keempat adanya mahar atau mas kawin, yang kelima adanya ijab kabul dan akad. Selanjutnya ada nikah siri menurut hukum negara. Dalam hal perkawinan siri, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mendudukan pencatatan perkawinan sebagai suatu syarat atau formil yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan di negara Indonesia. Selain memenuhi ketentuan hukum agama dan keyakinan masing-masing atau material, maka perkawinan siri itu tidak sah di mata hukum. Sahnya perkawinan perlu disahkan lagi oleh negara. Dalam hal ini, ketentuan terdapat pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. Dalam pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum Islam menyebutkan, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Akibat hukum perkawinan siri, bagi istri, istri tidak dianggap sebagai istri sah. Seorang istri juga tidak berhak atas nafkah dari suaminya, tidak berhak atas warisan jika suaminya telah meninggal dunia, dan istri tersebut tidak berhak atas harta godogini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Kemudian, akibat hukum perkawinan siri bagi anak adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak mempunyai hak dan kewajiban dinafkahi serta hak dan kewajiban kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan siri juga tidak akan mendapatkan warisan jika ayahnya meninggal dunia tidak mempunyai akta kelahiran. Selanjutnya, ada status anak pada nikah siri. Status anak akibat perkawinan siri di Indonesia masih menimbulkan persoalan dan ketidakpastian bagi si anak, di mana status anak yang dilahirkan di mata hukum dianggap sebagai luar kawin. Berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, jelas diatur bahwa anak tersebut hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Anak luar kawin tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak warisannya. Seorang anak yang sah menurut undang-undang yaitu hasil dari perkawinan yang sah. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang pernikahan. Pasal 42 ayat 1 yang berbunyi, anak yang sah merupakan anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal ini merujuk pada status anak mempunyai hubungan darah dengan kedua orang tuanya. Dalam beberapa kasus tentang hak anak hasil nikah siri, terdapat kesusahan dalam pengurusan hak hukum seperti nafkah, warisan, maupun akta kelahiran. Status anak nikah siri tidak dicatat oleh negara, maka status anak tersebut dikatakan luar nikah. Secara agama, status anak dari hasil nikah mendapat hak yang sama dengan anak hasil pernikahan sah berdasarkan agama. Akan tetapi, hal ini tidak selaras dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertentangan perundang-undangan
yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1A. Selanjutnya, ada dampak positif dan negatif nikah siri. Di samping melanggar hukum pernikahan di Indonesia, pernikahan siri juga mempunyai banyak dampak negatif, khususnya bagi kaum perempuan. Ada beberapa dampak negatif menikah siri, antara lain, yang pertama, pihak perempuan tidak bisa menuntut hak-haknya sebagai istri yang telah dilanggar oleh suami karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut. Yang kedua, perkawinan terkait pembuatan KTP, KK, paspor, serta akta kelahiran anak tidak dapat dilayani secara tidak adanya bukti pernikahan berupa akta nikah ataupun buku nikah. Yang ketiga, nikah siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami, lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya. Yang keempat, banyak perlakuan kekerasan terhadap istri. Yang kelima, dapat mempengaruhi psikologis istri dan anak. Yang keenam, pelecehan seksual terhadap perempuan karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki. Yang ketujuh, akan ada banyak kasus poligami yang terjadi. Yang kedelapan, tidak adanya kejelasan status perempuan sebagai istri dan kejelasan status anak di mata hukum atau masyarakat. Selain dampak negatif, ada juga dampak positif. Meskipun dampak negatif akan lebih banyak. Dampak positif antara lain, yang pertama mengurangi beban atau tanggung jawab seorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Yang kedua, meminimalisasi adanya seks bebas serta perkembangan penyakit AIDS maupun penyakit lainnya. Yang ketiga, mampu menghindarkan seseorang dari hukum zina dalam agama. Dalam agama Islam, rukun pernikahan ada 5. Yang pertama, adanya calon pengantin laki-laki. Yang kedua, adanya calon pengantin perempuan, wali nikah, 2 orang saksi. Dan yang terakhir, adanya ijab kabul. Jika kelima rukun ini ada dan masing-masing rukun itu sudah memenuhi persyaratan, maka pernikahan tersebut telah sah menurut agama. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan juga harus dianggap sah menurut hukum agama. Akan tetapi, agar pernikahan ini mendapatkan pengakuan resmi dari negara, maka pernikahan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi umat Islam, instansi yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan adalah pegawai pencatat nikah pada KUA kecamatan, baik pencatatan melalui pengawasan saat terjadinya pernikahan maupun berdasarkan penetapan pengadilan bagi yang pernikahannya tidak dilaksanakan di bawah pengawasan penjabat yang ditunjuk. Dari materi yang saya jelaskan tadi, terdapat kesimpulan, yaitu nikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Nikah siri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian. Pertama, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian, tidak mendaftarkan perkawinan kepada kantor urusan agama atau KUA. Kedua, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-laki perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Yang ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nikah siri yang diperbolehkan dalam hukum Islam adalah nikah yang syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi, yaitu wali nikah, 2 orang saksi yang adil, ijab dan kabul. Nikah siri menurut hukum negara yaitu sahnya perkawinan perlu disahkan lagi oleh negara. Dalam hal ini, ketentuannya terdapat pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. Status anak nikah siri tidak dicatatkan oleh negara, maka status anak tersebut dikatakan di luar nikah. Secara agama, status anak dari hasil nikah siri mendapat hak yang sama dengan anak hasil pernikahan yang sah berdasarkan agama. Menikah secara siri juga mempunyai banyak dampak negatif, khususnya bagi kaum perempuan. Tidak hanya negatif saja, dampak positif dari nikah siri, contohnya adalah menghindari dari zina. Mungkin itu saja
dari materi yang bisa saya jelaskan kali ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.